I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan menurut Raini Akbar Hawadi secara luas ialah menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir juga menjadi kematian. Menurut F.J. Monks DKK, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Berikutnya pengertian hukum perkembangan. Hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap. Menurut definisi yang lain, hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Sebagian ahli psikologi ada yang lebih senang menggunakan prinsip-prinsip perkembangan dan tidak menggunakan istilah hukum perkembangan. Namun, yang lebih dikenal di Indonesia adalah hukum perkembangan daripada prinsip-prinsip perkembangan. Macam-macam hukum perkembangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hukum dalam perkembangan. Di antaranya yaitu yang pertama, hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Sturt bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor yang pertama faktor internal atau hereditas, dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Contohnya, anak yang memiliki bakat bawaan di bidang seni, bila lingkungannya tidak mendukung, maka bakatnya tidak akan terasa. Dan yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi 3, yaitu cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan, pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari faktor lingkungan, fisik, dan psikologi. Yang ketiga, faktor rekapitulasi. Perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun, proses ini sangat lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Contohnya, masa anak bertani dan berburu. Yang keempat, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Perkembangan seorang anak yang mendorong anak-anak mengembangkan diri, mengenal lingkungan, dan mengembangkan kemampuan diri. Pada remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Contohnya, mempertahankan diri pada siswa biasanya adalah setelah mengetahui hasil pembelajarannya dalam rapot hasilnya memuaskan, maka siswa tidak akan merasa puas begitu saja. Dia akan berpikir untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersaingi oleh teman-temannya dengan cara belajar dengan tekun. Dan yang kelima, hukum Fitmit. Perkembangan setiap anak bergantung kepada fase yang sedang dialaminya. Contohnya, anak usia 7 tahun yang sudah lihai dalam menulis dan menggambar serta kemampuan emosional yang sudah lebih